Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon dari situasi tertentu yang sangat wajar dirasakan masing-masing dari kita. Namun sayangnya banyak orang yang kadang agak kesulitan untuk mengekspresikan atau meluapkan emosi dengan benar. Nah, untuk itu pada talk show Keluarga Sehat kali ini kita akan membahas topik menarik lagi-lagi soal mental health ya, cara meluapkan emosi dan akan dijelaskan secara langsung oleh Dr. Safyuni Naswati Sahupala, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan. Selamat pagi, Dokter Yuni. Pagi, Yuret. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan semoga sobat sehat yang hari ini menyaksikan juga lagi dalam keadaan yang sehat, baik secara fisiknya maupun mentalnya ya, dokter ya. Oke, sebelum kita memulai perbincangan pagi hari ini, saya mau ingetin dulu nih ke sobat sehat semuanya, bagi yang punya pertanyaannya untuk topik kita hari ini, silahkan banget bisa menuliskannya langsung di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 08213636 2018. Nah, dokter, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yang menurut saya simple tapi kadang susah untuk dilakukan ya, dokter ya. Betul, betul. Ya, Tapi sebelum kita membahas ke caranya, dokter, mungkin kita harus mengenali dulu nih dari emosi ya, dokter. Kita kan cara meluapkan emosi. Dari emosinya dulu deh, dokter. Sebenarnya emosi ini secara definisi ini apa sih, dokter? oke. Emosi itu adalah reaksi kompleks ya, antara pengalaman, eh, perilaku, dan fisiologis ya, yang digunakan untuk menangani suatu masalah pada kondisi tertentu. Ya, sebenarnya ini singkatnya ya, emosi itu adalah respon tubuh, ya, respon tubuh terhadap kejadian, ya sebenarnya singkatnya. Dan ini adalah spontan, ya, Hmm. spontan, ya, emosi itu. Oke, nah karena spontan seharusnya kita juga tahu ya dok nanti cara meluapkannya gimana gitu. Nah, tapi sebelum kita ke arah sana lagi dokter, cara perlu nggak sih kita tahu cara mengenali emosi kita? Dan kadang banyak orang yang nggak tahu cara mengenali emosinya gitu. Terus kalau nggak tahu gimana dok cara kita mengenali emosi yang kita rasakan? Ya. eh Sebaiknya kita harus mengenali emosi kita, ya, emosi kita. Karena dengan kita rasakan, sehingga kita bisa meregulasi, mengontrol emosi, ya. Kemudian mampu mengidentifikasi, jadi mengenal, ya, mengenal situasinya yang sedang terjadi. Semakin kita mengenali emosi kita, ya, dengan baik, maka semakin baik pula kita mengontrol emosi kita. Cara mengenalinya yaitu yang pertama mungkin kita apa ya namanya, kita memandang situasi emosional, ya, itu merasa lebih baik, ya, merubah cara berpikir kita terhadap hal-hal yang memicu emosi, ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menuangkan, ya, itu yang meregulasi emosi itu menuangkan isi pikiran kita, ya, ke dalam suatu tulisan, ya. Ya, di situ kita akan, oh ya, ternyata kita sekarang tuh lagi marah, kita sekarang lagi sedih, ya, seperti itu. Oh, oke, bener banget dokter. Jadi dengan cara apa ya, journaling kali ya dokter ya. Ya, journaling, Jurnal. dari kita mengidentifikasi, oh ya, perasaan kita sekarang tuh lagi marah, lagi sedih gitu, ya. Oke, itu ya sobat sehat cara mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Kalau memang sobat sehat itu lagi nggak tahu nih apa yang dirasakan kok nggak enak aja perasaannya. Tapi ada nggak sih dok yang kayak gitu yang nggak bisa orang-orang yang nggak bisa mengenali emosinya gitu? Kalau ada kenapa dokter? Ya, ada ya, yang kita sebut alexithymia, yaitu di mana ketidakmampuan dia untuk mengungkapkan emosi dan mengenali emosinya, ya. Eh, Kondisi ini sering dikaitkan dengan munculnya secara bersamaan dengan gangguan mental, ya, biasanya, ya.
misalnya depresi, pasien-pasien dengan autism, ya, kemudian yang skizofrenia, ya, gangguan jiwa berat. Nah itu sering dia tidak mengenali emosinya, bahkan untuk mengungkapkan. Oh, oke. Tapi ada juga nggak dok yang orang-orang yang nggak bisa mengenali emosinya karena mungkin dari kecil nggak diajarkan untuk mengenal emosinya gitu. Ada nggak dok? Bisa, bisa ya. Jadi gini, itu kan tergantung dari pembelajaran ya, pola asuh ya dari orang tua, dari lingkungan ya, di mana si anak ini kan mempelajari bagaimana dia harus bersedih, bagaimana dia mengungkapkan itu. Terkadang misalnya gini, karena saking protektifnya orang tua misalnya ya, sering jangan nangis ya, jangan nangis. Jadi si anak itu untuk menahan ya. Oh, saya berarti kalau saya nangis itu ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik, jadi dia tahan misalnya seperti itu, ya. Dan ini yang sebenarnya harus diajarkan bagaimana dia tahu emosinya. Mungkin kalau untuk anak-anak kita bisa mulai dengan apa ya, emoticon kan sekarang banyak tuh, Oh ya kan iya. gambar-gambar, oh sedih, ini lagi nangis, ya. Jadi ketika dia nangis, oh ini loh, kamu gambarnya seperti ini. Kamu lagi marah, oh kamar, misalkan matanya jadi melotot gitu kan, jadi serem nih kalau orang marah. Jadi seperti itu yang dikenalkan mungkin kepada anak-anak. Saya rasa itu. Itu ya untuk orang tua zaman sekarang mungkin bisa lebih pandai lagi ya dokter ya untuk mengenalkan emosi-emosi tersebut pada anaknya gitu. Nah, tapi apa yang akan terjadi dok kalau seseorang itu tidak bisa mengenali emosinya dengan benar? Oke. Kalau dia tidak bisa mengenali emosinya, itu banyak sekali apa namanya yang terjadi. Ya, misalnya dia jadi ada apa ya rasa kecemasan misalnya, ya. Nah, karena dia tidak tahu atau juga mungkin penyakit psikosomatik. Kok jadi sering pusing, ya kan? Ada rasa mual, pengen muntah, tapi dia nggak tahu apa sih sebenarnya yang saya rasakan. Tapi larinya ke gejala fisik, ya seperti itu. Atau juga misalnya gini, apa ya? Misalnya ada keinginan-keinginan, ya. Misalnya keinginan bunuh diri, tapi tidak bisa terungkapkan oleh dia. Dan ini yang terpendam, dan ini yang sangat mengkhawatirkan sekali ya, seperti ini. Oh, oke, oke, oke. Itu ya, sobat sehat ya. Jadi kalau tidak bisa mengenali emosi yang kita rasakan, dampak jangka panjang maupun jangka pendeknya juga sangat beresiko untuk kesehatan kita gitu. Jadi kalau apa ya, bisa dibilang orang-orang yang tidak bisa mengenali emosinya kan biasanya cenderung untuk menahan ya dokter. Ada orang yang menahan ya supaya tidak meledak gitu, tidak keluar. Nah, bahaya nggak sih dok menahan emosi ini dan biasanya emosi apa yang paling sering ditahan oleh orang-orang gitu? Ya, biasanya itu adalah marah ya, ya. Mhm. Marah itu suatu emosi yang sangat destruktif ya, ibaratnya merusak ya. Ketika dia menahan ya, mungkin untuk pertama kali, mungkin bisa ya dia tahan. Nah, kemudian tapi sering ya dia menahan-menahan itu sehingga akhirnya apa? Sudah tidak mampu lagi, akhirnya meledak. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan sekali karena emosinya itu sudah bertumpuk. Nah, ini meledak. Akibatnya apa? Misalnya akhirnya dia dengan kemarahan yang memuncak bisa merugikan orang lain ya atau dia pecahin kaca, apa ngamuk dan segala macam. Nah ini yang harus kita jaga agar tidak emosi yang sangat memuncak ini karena tidak bisa diungkapkan. Nah, itu bahaya juga ya dokter kalau kayak gitu. Nah, untuk itu kayaknya kita perlu tahu nih dok, sesuai topik hari ini, gimana cara mengekspresikan atau meluapkan emosi kita tuh dengan sehat gitu dokter. Kalau tadi kan cenderung nggak sehat ya dokter ya, karena destruktif gitu. Gimana dokter caranya? Ya, jadi gini, kalau kita dalam keadaan kita sedih misalnya ya, sedih ya, kalau kita tidak bisa mengungkapkan dengan kita bercerita, misalkan dengan seseorang yang kita percaya, ya, kita bisa menuliskan tadi journaling tadi ya untuk mengungkapkan itu. Jadi agar emosi itu keluar ya. Atau juga dengan marah misalnya kita marah ya. Itu juga kita jangan sampai apa namanya memuncak ya, memuncak ya. Jadi tadi kan ada dibilang kita harus menilai lagi apakah marah kita itu berlebihan dengan respon yang kecil misalnya. Jadi memang semua itu harus seimbang. Ya, usahakan untuk seimbang. Ya, boleh marah diungkapkan tapi tidak merusak. Saya rasa itu.
Itu sobat sehat. Jadi boleh diungkapkan tapi tidak merusak. Nah, aktivitas-aktivitas apa dok kira-kira yang bisa membantu kita untuk apa ya menyalurkan mungkin ya dok, menyalurkan emosi kita. Ada rekomendasi nggak dok? Oh ya, untuk aktivitas yang baik sebenarnya olahraga, ya, olahraga itu baik sekali. Karena dengan olahraga itu ya salah satu yang bisa mengeluarkan hormon bahagia. Jadi di Hmm. tubuh ini sebenarnya ada hormon bahagia dan ini kan untuk menyeimbangkan. Ya, malah di tubuh ini bisa mengeluarkan banyak hormon bahagia di antaranya apa? Dopamin, serotonin, beta endorfin, ya, oksitosin. Ini keluar ketika kita olahraga, ya. Jadi ketika kita bahagia itu akan keluar dan ini yang akan menyeimbangkan itu. Atau juga kita menyalurkan dengan apa? Kita melakukan suatu hobi kita, ya, kesenangan kita dan itu kan bisa tersalurkan, ya. Atau juga misalkan kita juga tadi ya menulis, kalau kita memang senang menulis mungkin kita bisa ungkapkan, kita bisa ngarang gitu kan, dan itu yang mungkin yang bisa spontan yang bisa kita lakukan. Itu sobat sehat ya. Jadi aktivitasnya beragam juga ya dokter yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan atau meluapkan emosi kita. Nah, tapi banyak orang juga yang mungkin salah arti juga ya dok. Ketika kita marah nih dalam suatu kondisi di mana kita berantem sama teman mungkin atau sama pasangan atau sama orang tua gitu. Kemudian kita karena marah dan tidak ingin diungkapkan, kita cari pengalihan gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya apa ya? Sehat nggak sih dok gitu? Nah, itu ada jadi gini, ada dua ya, pengalihan yang positif dan pengalihan yang negatif ya. Kalau yang tadi ya itu adalah suatu bentuk ya pengalihan tapi yang negatif. Karena Oh. iya kan, kita misalnya jadi ngerokok misalnya ya. Kemudian apa? Kita mencari jalan untuk pertahanan diri dengan misalnya minum alkohol, dengan narkoba itu kan sesuatu yang negatif ya dampaknya ya. Nah, tetapi kalau kita mengalihkan ke sesuatu yang positif tadi, apakah itu dengan olahraga, apakah kita dengan berkegiatan kesenian, ya, apapun itu, ya, yang positif, ya, itu beda sekali nanti hasilnya. Oh, oke. Jadi misalkan nih dok, kita marah, kemudian kita melakukan hobi gitu untuk biar nggak marah sama orangnya balik gitu. Itu berarti oke ya dokter ya? Nggak apa-apa, boleh, boleh. Hmm. Oke, berarti agar tidak terlalu destruktif ya dokter ya. Jadi cari pengalihan yang positif tadi, sobat sehat. Ingat ya, yang positif. Jangan sampai ke yang negatif, seperti yang dokter Yuni sampaikan tadi, kayak merokok, alkohol itu tidak boleh. Oke? Dan kemudian manfaatnya dok, dari mengetahui cara meluapkan emosi dengan benar ini sendiri, apa manfaatnya dok? Ya tentu manfaatnya untuk kesehatan ya, pasti untuk kesehatan fisik dan mental, ya. Untuk kesehatan fisik apa? Jadi kalau kita marah, kita membayangkan tuh mata kita melotot ya, jantung kita berdegup dengan kencang ya kan? Mungkin tensi kita juga akan naik ya kan? Nah, itu kan jadi mempercepat kita misalnya jadi apa ya, hormon stresnya jadi banyak keluar ya. Akibatnya kalau memang dia sudah punya bakat untuk menjadi suatu yang misalnya eh, apa kencing manis atau DM ya, hormon kortisol banyak keluar, ya akan timbul masalah dalam gangguan metabolisme misalnya seperti itu. Jadi itu akan berpengaruh pada fisik ya. Nah, kalau kita berusaha untuk selalu pola hidup sehat ya, di antaranya tadi olahraga dan juga pola pikir ini nih, yang sering ini adalah pola pikir kita ya. Selalu ya anak-anak sekarang bilang overthinking, overthinking gitu kan, ya kan? Ya sebenarnya kenapa? Karena dia tidak bisa itu. Gue ini lagi cemas apa gue ini lagi sedih ya? Ya, apakah gue lagi kecewa? Ya, kalau kita dengan mengenali itu, kita bisa apa ya ibaratnya membingkai ya, membingkai lagi. Oh, ini ternyata kita mengundur ulang. Oh, saya ternyata sedang mengalami suatu kekecewaan sehingga saya marah sekali gitu loh ketika itu. Ya, dan itu kita bisa jadi mengambil apa ya manfaatnya. Oh, mestinya saya seperti ini gitu loh. Ya, saya harus melakukan seperti ini. Itu benar sobat saya. Jadi intinya sebenarnya yang pertama kita harus lakukan adalah mengenali emosi tadi terlebih dahulu ya dok ya. Dengan kita Oh. mengenali, kita jadi bisa mengontrol, Hmm. meregulasi seperti itu. Itu sobat sehat. Jadi kenalan dulu sama apa yang kita rasakan, baru tuh pelan-pelan kita di apa ya benang kusutnya diurai ya dokter ya. Kemudian cari cara untuk meluapkan emosinya dengan benar. Nah kemudian banyak di antara kita juga yang
tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan benar, dokter. Nah, kalau kayak gitu tuh kenapa ya, dok? Apa alasan banyak dari kita nggak bisa mengekspresikan itu dengan benar dan dengan sehat gitu? Iya, karena apa tadi? Yaitu dia tidak mengenali, ya. Hmm. Dia tidak mengenali. Akibatnya apa tadi? Yang pertama kan bisa terjadinya kondisi fisik ya. Ke kondisi fisik apa? Oh, jadi sakit, sering pusing, ya bahkan sering migrain, ya. Itu bisa ya karena luapan emosi yang tidak bisa keluar, ya. Jadi kalau kita ibaratkan seperti di ruangan ini, jika sesuatu yang tidak nyaman, misalnya ruangan ini penuh, penuh sesak, perasaan juga seperti itu, penuh, tapi penuhnya itu kemarahan, kekecewaan. Nah, ini yang bertumpuk itu kan perlu keluar. Kayak ruangan ini kan butuh ventilasi ya, kita ibaratnya ya, butuh keluar masuk. Nah, sama perasaan juga demikian, butuh keluar yang tidak nyaman, ya seperti itu. Ya akibatnya tadi ke fisik, pusing, jadi sukar berkonsentrasi, apalagi oh susah tidur, itu bisa ya, susah tidur. Bahkan bisa terjadi depresi, bahkan kecemasan. Oh, oke, menarik dok. Nah, kayaknya ini perlu kita bahas. Orang-orang, ciri-ciri orang-orang yang nggak bisa mengekspresikan emosinya dengan benar tuh biasanya bisa berupa kayak gimana aja sih dok, biar kita tuh bisa mengenali, oh kayaknya nih saya termasuk salah satu di antaranya gitu. Biasanya gini ya, yang tidak bisa mengekspresikan emosinya itu kita lihat ketika dia berinteraksi dengan orang lain, mungkin kurang berempati, ya, kurang berempati. Jadi ya dingin-dingin aja gitulah ya, biasanya gitu. Kemudian juga terkadang dia juga tidak bisa apa ya, kaku gitu loh, ya, model-model kaku ya, diem gitu, karena dia tidak tahu mesti gimana gitu ya, ya seperti itu biasanya dengan kelihatan dengan cara dia berinteraksinya, ya. Oh, oke, menarik ya dokter ya. Semakin dikulik semakin banyak yang bisa kita ambil nih. Jadi mungkin kalau sobat sehat merasa kok saya bingung ya harus berekspresi gimana ketika teman saya mungkin mendapatkan sesuatu atau kayak gimana. Nah, mungkin kayaknya perlu nggak sih dok untuk langsung periksa atau sebenarnya itu hal-hal yang bisa kita tangani terlebih dahulu tanpa memerlukan pertolongan dari tenaga profesional. Ya gini, kalau sudah menjadi itu suatu distress, yaitu suatu penderitaan dan juga mengganggu. Jadi disabilitas tuh mengganggu fungsinya dia dalam pekerjaan, dalam dia pendidikan gitu ya, sebagai ibu rumah tangga misalnya, ya. Kalau sudah mengalami distress dan disabilitas, berarti kan ini sudah mengalami suatu gangguan. Nah, ini perlu dikonsulkan kepada yang ahlinya. Oh, oke. Itu ya sobat sehat perlu dipahami juga. Jadi kapan harus ke ahlinya atau ke profesional kesehatan jiwa apabila merasakan hal-hal yang tadi kita bahas sama-sama. Terus dok, soal pelepasan emosi, itu saya juga pernah mendengar istilah katarsis kalau nggak salah. Nah, ini sama nggak sih dok sebenarnya? Ya, katarsis itu kan meluapkan ya, sama sebenarnya meluapkan emosi, ya. Katarsis itu meluapkan emosi. Nah, meluapkan emosi itu ada yang positif, ada yang negatif, ya. Oke. Yang negatif itu apa? Kalau meluapnya itu tidak seimbang, ya. Misalnya marah, tapi marahnya berlebihan, ya. Hmm. Tadi banting-banting barang, misalnya menonjok temen atau apa-apalah, ya, ya, itu kan luapan. Nah, jadi semua ini butuh apa? Keseimbangan sebenarnya, ya, seimbang. Nah, itu yang akan apa ya bisa mengontrol kita. Oh, oke, itu ya sobat sehat. Nah, perkara tadi dokter karena ada hal yang menarik juga jadinya untuk saya bahas kembali. Ya, Emosi yang normal sebenarnya untuk bisa diluapkan tuh yang sebatas apa sih dokter? Apakah nih misal kita lagi sebel gitu sama temen, terus kita marah ke temen gitu, ngomel, itu masih wajar nggak sih dok? Atau sebaiknya diluapkan atau sebaiknya dipendam gitu? enggak, ya sebatas wajar aja ya. Bukan Hmm. berarti kita tidak boleh marah gitu ya, maksudnya ya. Sebatas wajar aja, ya. Misalnya kita marah, kesel tadi sama teman, ya. Ya kita omong-ngomong aja. Kamu jangan gitu dong. Saya misalnya saya sakit hati loh, saya kecewa loh dengan gitu. Nggak apa-apa, tapi kan tidak dengan marah.
tidak dengan maksudnya nada yang tinggi, yang Oh, sampai ya kan? Itu kan bisa kita ungkapkan, tapi dengan cara yang apa ya, elegan lah, enak gitu ya didengar nah. ya, seperti itu. Kita marah, tapi kita tenang gitu loh, nadanya juga nggak yang sampai meluap-luap gitu kan? Ya seperti itu. Oh, berarti boleh ya dok kita kayak meluapkan rasa kesel kita, rasa nggak enak kita kepada orang lain gitu selama dalam tahap yang tadi. Yang Wajar. Oke, itu sobat sehat ya. Jadi bukan berarti kita harus memendam semuanya ya dokter ya. ya, Oke, itu sobat sehat ya. Kemudian dokter, pada orang yang sudah terlalu sering memendam emosinya gitu dan mungkin muncul dampak gitu. Pengobatan atau terapi apa aja sih dok yang biasanya akan diberikan? ya. Tentu kita lihat ya secara klinis ya. Kalau dia memang mengalami suatu gangguan, misalnya depresi, ya mungkin kita akan berikan pengobatan, misalnya ya untuk obat-obat, atau juga kita memberikan suatu psikoterapi, ya. Di situ kita bisa dua-duanya itu kita lakukan, ya. Dan pasien ini juga dilatih untuk bagaimana dia bisa mengontrol emosinya. Oh, oke. Berarti bisa ke arah depresi ya dokter kalau sudah. Bisa Oke. depresi, kecemasan banyak ya yang mengalami gangguan lah itu yang sudah mengalami suatu gangguan jiwa. Ya memang itu perlu diobati gitu ya. Oh, oke, oke. Nah, kemudian dokter, perihal ketidakmampuan meluapkan emosi ini bisa nggak sih dok juga disebabkan oleh trauma masa kecil dokter? Bisa, bisa ya. Jadi trauma masa kecil ya itu bisa kan itu jadi tersimpan ya di dalam memorinya ya. Dan itu yang semakin kecil ya, seseorang mendapatkan suatu tekanan, ya, tekanan, jadi stresor yang besar, itu akan semakin kurang apa ya, semakin buruk ya dampaknya, ya, baik secara Hmm. fisik maupun secara psikis. Oke, nah kemudian dokter sebagai orang tua nih dok ya mungkin ada sobat sehat di rumah yang mulai belajar untuk parenting gitu. Nah, masalah meluapkan emosi, mengenali emosi ini kan juga perlu dipupuk dari kecil ya dokter ya. Nah, gimana nih dok kira-kira tips bagi orang tua untuk bisa ngajarin anaknya untuk gini loh, apa sih ini emosinya, kemudian cara meluapkannya kayak gini gitu, ada nggak dok tips itu? Jadi gini, anak itu kan belajar dari orang tua ya. Jadi Tuh. tentu orang tua itu sebagai contoh. Jadi ya orang tuanya juga mencontohkan ketika dia marah, dia tidak berlebihan, ya enggak, ya, ya, dia cukup dengan tegur, ya, tidak maaf ya, tidak dengan kekerasan verbal juga ya. Nah, tentu si anak juga jadi tahu, dia belajar, oh kalau ada yang salah, orang tua saya cuman menegur seperti ini gitu, ya, tidak banting-banting barang misalnya, ya, tidak mengatakan sesuatu verbal yang menyakitkan misalnya ya itu kan jadi belajar si anak itu jadi ya dari orang tuanya dulu mencontohkan yang baik insya Allah anaknya juga akan ikut seperti itu. Gitu ya. Untuk orang tua baru nih ya, atau mungkin orang tua lama juga nggak apa-apa sih. Siapa tahu pengen punya anak lagi gitu ya. Jadi diajarkan dari kecil cara untuk mengenali emosinya, cara untuk apa sih namanya meluapkan dengan cara diberikan contoh ya dokter ya. Contoh dari orang tua kan dia jadi Dari mempelajari orang. seperti ini. Oke, itu sobat sehat ya. Kemudian cara untuk memanage atau mengatur emosi kita itu gimana dokter? Kan kalau udah tadi kita udah kenalan cara meluapkan. Nah, kalau manage-nya nih dok, supaya nggak berlebihan dalam tahap wajar itu gimana? Ya, itu tadi melakukan suatu pola hidup sehat ya karena kalau misalnya ini pola hidup sehat itu kan berarti istirahatnya juga harus cukup ya nggak kalau Ya, kita misalnya tidurnya susah sulit itu terkadang paginya mood kita juga jadi berantakan kan betul. ya nah, jadi merasa nggak enak ya jadi pola-pola sehat dulu yang harus kita terapkan otomatis nanti ya secara psikis ya juga baik gitu loh ya jadi antara fisik dan psikis ini saling berhubungan. Oh, itu ya sobat sehat. Jadi apapun masalahnya kalau bahas kesehatan mental tuh sebenarnya kembali lagi ke pola hidup sehari-hari kita ya dokter ya. Dari pola tidur, pola makan. Oh,
Ternyata pola Olahraga, tidur ya kan? berarti Iya, tidur. Itu penting sekali tidur, ya. kalau sering begadang dokter, itu Kamu sangat berpengaruh nggak dok? kan udah ada lagunya, begadang jangan Oh ya, begadang. betul betul. Berarti begadang itu, apalagi kalau nggak misalnya beda ya, kalau misalkan memang dia memang kerjanya memang harus di jam malam, misalnya Hmm. dokter jaga, perawat ya, atau misalkan security ya kan, ya itu kan memang kewajibannya gitu ya untuk pekerjaan. Tapi kalau misalnya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, jangan sampai kita begadang. Jadi usahakan tidur misalnya yang sehat itu apalagi untuk dia yang dewasa lah jam 12 tuh udah tidur gitu loh kita di bawah situ. Karena udah di atas itu metabolisme udah beda gitu loh, ya. Dan tidak tergantikan ya. Masalahnya kalau tidur malam itu tidak bisa tergantikan ke tidur siangnya gitu. Oh, kita gantiin nanti tidur siang. Oh, tidak ya. Tidak bisa seperti itu. Oh, itu berarti nggak boleh dicicil ya dokter ya tidurnya kan biasanya orang-orang kayak gitu ya. Ya udahlah kita tidur jam 12 nanti sampai jam 4 terus nanti habis beraktivitas tidur lagi berarti nggak bisa ya dokter ya. Jadi gini, jadi memang yang paling baik adalah pada tidur malam itu ya, jangan di atas jam 12 malam gitu, ya. Oh, oke. Ya, ya. Karena itu metabolisnya memang apa ya? Allah sudah menciptakan tubuh itu demikian sempurna ya. Ini adalah jam tidur loh. Jadi memang dipakai untuk tidur. Ini adalah jam untuk kita bekerja pagi-pagi di mana hormonnya juga kan berbeda gitu kan. Nah, itu dipakai untuk aktivitas. Seperti itu sebenarnya. Nah, itu karena itu bisa berpengaruh sama emosi kita, cara kita memanage emosi sobat sehat. Jadi yang biasanya pagi-pagi udah rungsing ya hatinya, udah nggak enak gitu ya, udah pengen marah-marah mulu, siapa tahu tidurnya kemarin malam nggak bener gitu. Jadi punya pengaruh juga nih sobat sehat yang sering begadang, tolong diperhatikan ya. Ini mungkin sebagai tamparan juga hari ini ya. Oke, dokter ini sudah banyak pertanyaan dari sobat sehat yang masuk. Saya akan coba bacakan satu persatu ya dokter ya. Jadi ada yang bertanya, wah namanya siapa ini? Izin bertanya dok, ketika lagi berantem sama pacar, terkadang cara meluapkan emosi dengan berdiam diri di kamar sambil scroll TikTok. Apakah itu termasuk gangguan kesehatan mental dokter katanya? Gimana dok itu dok? Ini. Tadi saya bilang kalau untuk sudah menjadi suatu gangguan kan ada penderitaan ya, ada namanya distres ya. Distres apa menderita? Dia apa misalnya? Dia jadi susah tidur, ya enggak ya? Jadi sedih berkepanjangan, ya. Jadi nggak mau makan misalnya. Itu kan sudah mengalami suatu penderitaan, ya. Dan akhirnya apa? Terganggu fungsi-fungsinya, ya. Jadi maunya di kamar terus main terus tanpa menghiraukan misalnya harusnya udah jam makan nih, gitu kan? Jadi main itu terus skor. Nah, itu berarti udah sesuatu yang perlu dipertanyakan, ya. Ya, seperti itu. Apakah Nah, saya salah atau tidak, ya? oke, itu ya untuk kakak yang ini no name sih dokter ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Tapi mungkin banyak juga yang punya masalah yang sama, jadi semoga terjawab juga. Tapi kalau masalah kayak gini tuh saya jadi inget silent treatment dokter, dimana dia kalau marah ya udah ngediemin aja orang yang lagi eh, terlibat marah sama dia gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya bahaya atau merugikan secara psikis nggak sih dok? Gini. Jadi sekali lagi, kalau sesuatu itu yang berlebihan, ya didiemin nih sampai berbulan-bulan, ya itu beda lagi ya. Kalau misalnya cuma didiemin karena kita juga ingin merenung misalnya, tadi saya mungkin salah apa ya, misalnya. Kalau cuman ya berapa jam atau itu ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau tadi sudah menjadi suatu penderitaan ya, sampai sesuatu yang ekstrim, ya itu yang tidak baik. Ya, jadi seimbang aja deh gitu. Ya, Itu ya sobat sehat. Jadi ya boleh lah silent treatment tapi jangan lama-lama. Mungkin buat untuk mencerna masalahnya kali ya dok sambil meredam emosinya biar nggak meledak-ledak lagi nanti bisa dibicarakan lagi seperti itu. Kemudian dokter ini ada pertanyaan dari Kak Putri. Dok mau tanya, teman saya kalau berantem sama pacarnya bisa sampai teriak-teriak dan ngomel, jadi ganggu aktivitas di kantor. Apakah itu termasuk gangguan mental juga, dok? Kejadian ini sering, dok, katanya. Waduh, gimana, dokter? Agak lucu-lucu memang kan. kan berarti kan sudah mengganggu orang lain ya, Hmm. sudah mengganggu orang lain ya. Kalau saya rasa ini perlu untuk dikonsultasikan ya
Karena kalau sudah merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain juga, ya, itu pasti ada sesuatu. Dan ini perlu sebenarnya dikonsultasikan biar bisa bagaimana sih kalau berantem itu tidak usah harus sampai ribut, pecah piring, pecah kaca apapun itu gitu kan, ya. Dan ini yang memang harus apa namanya diinformasikan lah, ya, seperti ini. Karena sudah mengganggu orang lain kok saya bilang ini nih, ya. Itu ya untuk Kak Putri. Tapi biasanya sebagai rekan kerja kan kita juga agak sungkan ya dok. Ayolah ke dokter gitu kan tiba-tiba lucu ya dokter ya, agak gimana gitu. Nah gimana ya dok tips untuk apa ya istilahnya mengajak mereka untuk mau berkonsultasi gitu. Nah, enggak, sekarang gini, kan dengan dia marah itu berarti kan ada sesuatu misalnya kekecewaan. Ya Ya. kita masuknya dari situ aja dulu. Kamu Oh. kecewa, kamu marah ya. Nah, kalau kamu nggak mau cerita nih sama kita, mungkin nggak percaya, ya, mending kamu ke ahlinya deh, ya. Di mana kamu di situ, jadi kamu tidak usah harus berteriak-teriak, karena dengan teriak-teriak itu energi mental yang kita pakai besar sekali loh, gitu kan. Ketika kamu marah dengan teriak-teriak, apa kejadian setelah itu? Kan capek, ya kan? Jadi capek, jadi lemes kitanya, kan seperti itu. Jadi dengan cara-cara seperti itu, jadi kita lihat masalahnya dia apa, tapi kita nggak usah masuk untuk harus, kamu harus ke ini loh, kamu nih gangguan, nggak seperti itu ya. Nah, jadi pelan-pelan ya untuk menginformasikan. Itu ya untuk Kak Putri ini ada informasi tambahan siapa tahu diperlukan ya kayaknya memang diperlukan dan juga tadi untuk pertanyaannya semoga terjawab. Kemudian dari Kak V Cornelia underscores. Dok izin bertanya, kenapa kalau setiap marah atau emosi, tunggu, emosi selalu deg-degan katanya dokter. Ya, tadi kan memang kalau marah itu jadi memacu ya, memacu adrenalin kita ya, sehingga denyut jantung juga jadi cepat ya, Hmm. cepat ya, matanya jadi melotot ya kan, semua muka juga jadi merah gitu kan, dan akibatnya apa? Semua tegang ya. Nah, jadi kalau kita ingin misalnya biar emosi kita nggak sampai deg-degan ya. Jadi sebelum kita melakukan misalnya kita berbicara, coba kita tarik nafas panjang dulu deh, ya, untuk menurunkan tensi marahnya itu loh, ya, ketegangan itu, ya, seperti itu. Oke. Jadi ada caranya ya dokter ya untuk meredakan emosi. Nah, selain tadi dok, selain apa tarik nafas panjang, ada lagi nggak dokter? Oke, memang kita harus lakukan ya, latihan Oke. untuk relaksasi, ya. Hmm. Relaksasi itu dibutuhkan ketika kalau misalnya kita lagi dalam keadaan tegang, ya. Dan itu bisa otomatis kita lakukan. Karena kalau kita nggak latihan, kita jadi lupa tuh. Biasanya kalau kita udah mau marah, semua jadi lupa, ya kan? Iya, betul. Jadi kita mulai dengan relaksasi dulu, kita latihan. Jadi otomatis kita nanti melakukan itu. Caranya gimana sih tadi ya? Kita duduk dengan tenang dulu, tarik nafas panjang dulu tadi. Tarik nafas, ya, tahan, ya. Bisa pakai hitungan deh, tarik satu 2 3, tahan satu 2 3, hembuskan, ya, dari hidung satu 2 3. Baru kita berbicara. Itu biasanya kita lebih tenang, ya. Jadi bicara kita juga agak lebih turun, ya. Dan juga misalnya gini, kita ketika marah, kita itu misalkan lagi duduk tiba-tiba jadi berdiri karena kita marah kan, karena kesel. Sebenarnya salah. Ketika kita marah, coba kita duduk, ya. Jadi menurunkan tuh, duduk. Dan ketika misalkan kita duduk lagi marah, coba kita lebih sandaran. Jadi kita lebih rileks sebenarnya. Itu diajak untuk kita lebih rileks, lebih tenang, ya. Oke. Hmm. Oke, itu ya untuk sahabat sehat ada tips tambahan nih. Jadi kalau untuk mengendalikan emosinya biar nggak meluap-meluap, gimana tadi dengan relaksasi. Terus kalau marah, kalau lagi berdiri duduk, kalau udah duduk kok masih tegang sandaran lebih rileks lagi ya. Dan untuk Kak Cornelia underscore semoga terjawab ya kenapa kok pas emosi deg-degan. Karena itu respon tubuh ya dokter ya. Respon tubuh. Yang Oke. cepat ya. Oh, oke. Itu ya untuk Kak Cornelia, semoga terjawab. Kemudian dari Kak Veronica Malindir 10. Apakah emosi yang sering kali ditahan bisa menimbulkan gangguan atau penyakit pada tubuh atau tidak, katanya dokter. Iya, Bisa, dokter? bisa. Tadi yang ditahan tadi kan. Nah, tadi yang ditahan tadi apa? Kita tahan-tahan terus, tapi akhirnya apa? Tadi menumpuk
dan akhirnya kita tidak bisa sanggup lagi untuk menutupi gitu loh. Jadi ada ininya ya, ada kapasitasnya gitu loh ya. Ya, ditimbun ditimbun terus akhirnya apa tadi meledak kayak apa ya? Kalau seperti Gunung Merapi itu jadi meletus gitu kan, ya. Nah, itu sebenarnya mungkin kekesalan yang lampau-lampau ya, yang tidak Hmm. terungkapkan, tidak tersalurkan ibaratnya. Nah, Ah, itu. Untuk gangguannya kepada. gangguannya jadi macam-macam. Bisa ke gangguan fisik, ya. Bisa apa misalnya? Kok jadi sering pusing? Saya misalnya, kok saya jadi sering apa ya? Agak agak mual, agak nggak enak misalnya seperti itu. Ada gangguan tidur, bisa seperti itu. Gangguan fisik akhirnya. Nah, ini kalau lama-lama juga tidak dikonsultasikan, ya, nah itu bisa mengalami suatu yang lebih parah lagi gangguannya. Bisa menjadi ya gangguan jiwa tadi, ya. Oke. Kalau kayak hipertensi gitu, dok, kan biasanya kalau orang marah-marah tuh sering kita, ih darah tinggi gitu. Nah itu termasuk nggak sih, dok? Enggak, karena dengan marah itu tensi kita jadi naik sebenarnya, ya. Tapi kalau memang dia sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, ketika tambah marah tambah naik lagi gitu loh, ya. Hmm. Oke, dan itu bahaya ya, dok, ya kalau udah kayak gitu. Oh, bahaya, ya kan? Kalau tambah naik, nah bisa pecah kan pembuluh darah, ya. Ya, Tadi kan betul, ada betul. kapasitas dia ya, bisa menanda, bisa seperti itu. Oke, itu untuk Kak Veronica ya. Jadi gangguan atau penyakit pada tubuhnya banyak banget. Tadi udah disebutin sama dokter Yuni dan juga bahayanya kalau tidak tertangani ya. Kemudian dari Kak Wanda Riandini, izin bertanya dok, bagaimana ketika marah secara spontan telah terjadi, tunggu dok, bagaimana ketika marah secara spontan telah terjadi untuk mengontrol diri kembali normal, caranya gimana gitu? Tadi ya, pertama dengan relaksasi tadi. Oke. Jadi jadi kalau marah itu kan kepinginnya cepat keluar semua, ya, cepat keluar. Padahal dengan kita tenang, ya, pelan-pelan kita bicaranya jadi nggak cepat, kita usahakan untuk pelan, itu akan durasinya juga akan membantu kita untuk lebih tenang sebenarnya, ya, ya, karena kan emosi itu kan suka cepat sekali, ya, otomatis ya, yang marah itu. Jadi kita mesti sadar ini kita harus tenang, ya, dengan tenang apa yang kita bicarakan juga jadi terukur, ya, tidak keluar apa namanya kata-kata yang menyakitkan, ya, ya seperti itu. Oke, itu untuk Kak Wanda Riandini. Semoga terjawab ya. Jadi caranya gimana tadi udah dijelaskan sama Dokter Yuni ya. Semoga terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Kak siapa ya ini? Namanya juga nggak ada, tapi panjang dokter. Saya akan coba bacakan pelan-pelan ya dokter ya. Jadi beliau seorang ibu dengan anak laki-laki usia 12 tahun 6 bulan. Jadi kelas 1 SMP atau kelas 7 dokter. Nah, anak saya kalau marah sekali itu biasanya sampai pukul tembok, menendang di sekitarnya gitu. Bukan yang berbahaya seperti eh, jadi cuman seperti kardus, botol minum plastik gitu-gitu. Lalu seperti gemes dan keluar air mata. Mulai di usia 10 tahun. Terjadinya kira-kira 1 tahun sekali dengan emosi tersebut. Sekarang ini sudah journaling, bersepeda, bermain bola, sekolahnya juga sekolah alam yang banyak kegiatan outdoor gitu. Kemudian tidak ada PR, anak saya minim gadget sampai sekarang tidak punya HP sendiri. Main game dengan PlayStation offline itu baru dari SMP kelas 1 ini. Kami merasa dekat dengan anak kami, tapi mana tahu ada yang salah, Dok. Apa kami perlu bawa ke expert ya, Dok? Saya merasa khawatir sekali jika di kemudian hari menghadapi situasi yang menantang akan membuat anak saya hilang arah, katanya dokter. Gimana, dokter? Eh, tapi sekarang ini gimana? Kalau ketika dia marah, ketika sudah apa dia baca tadi journaling, sekolah alam, jadi ini kan jadi diminimalkan untuk tekanan ya, kayaknya dari dicari sekolah yang memang membuat dia jadi apa ya menikmati ya. Nyaman. Ya. Nah, gimana? Saya juga nggak tahu perkembangannya setelah ini, apakah emosinya juga meluap-luap ataukah sudah bisa terkontrol, ya? Hmm. Kalau memang sudah bisa terkontrol ya alhamdulillah, ya. Ya tidak usah ini. Yang penting dia bisa menyalurkan tadi, ya. Energi-energinya biasa apalagi anak remaja, ya itu kan yang masih energinya masih besar sekali ya, anak-anak muda ya.
Jadi ketika meluapkan itu memang butuh penyalurannya ya yang positif. Itu untuk ibu siapa ya ini? Semoga ada jawaban, nggak ada namanya. Oke lah, semoga terjawab ya untuk ibu. Jadi kalau misalkan memang sudah terkontrol ya dokter tidak perlu ke expert lagi gitu ya dok ya. Tapi kalau masih masih menggebu-gebu, jadi nanti bisa diperiksakan lagi seperti itu. Oh, ini dokter ada tambahannya ternyata dokter. Belum terkontrol, baru terjadi lagi 2 hari lalu dokter katanya. Nah, ya, berarti ini memang perlu ya dikonsultasikan kepada yang ahlinya. Oh, Jadi oke. di situ bisa diberikan ya latihan-latihan ya untuk agar bisa meredam emosinya dan mengontrol emosinya. Itu ya. Ini ternyata ada namanya dokter. Tapi sudah berkurang, tapi tidak sampai memukul tembok katanya. Berarti tetap ya dokternya paling tidak untuk konsultasi dengan expert gitu. Ya, Oke, itu ya untuk Ibu Nara. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian dokter kita berpindah lagi ke Kak Tito. Izin bertanya, gimana caranya mengubah kebiasaan memendam emosi karena jadi orang yang nggak enakan. Tapi sekalinya sekalinya emosi bisa nggak terkontrol. Ya banyak nih dok kayak gini. Terima kasih katanya. Gimana dok? itu tadi. Jadi tinggal dipilih aja kak kita mau journaling ya, apa kita mau cari teman untuk curhat ya. Nah, tentu kalau kita cari teman untuk curhat, kita harus lihat-lihat ya kan? Ya, apakah ini benar-benar bisa dipercaya gitu ya untuk kita cerita ya? Apakah dia juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah? Ya, jangan sampai kita cari teman untuk curhat malah dia menjadi masalah kita gitu loh ya. Hmm, Jadi, uh, dan kalau misalnya memang itu sesuatu yang sudah tidak bisa dipendam atau sampai meluap, ya mungkin bisa ke ahlinya ya. Mungkin butuh psikoterapi atau ya ke psikolog atau psikiater bisa ditemui sekarang ya. oke, itu ya untuk Kak Tito. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian ada lagi dokter dari Kak IBDWP underscores. Dok, bagaimana cara menyikapi rasa kecemasan yang sensitif juga menyebabkan emosi katanya? Gimana dokter itu? Ya, eh, kecemasan ya. Ini kan mungkin berdasarkan dari apa pengalaman ya, atau pengalaman misalnya sesuatu yang menakutkan tentang itu, jadi tertanam ya. Saya nggak tahu kecemasannya di bidang apa nih misalnya ya. Jadi kalau misalkan apa sih kecemasan karena memang apakah memang eh, siapa tadi namanya Dek? Yurin atau IBDWP, nggak tahu namanya sih, mungkin oh ya Kak itu yang IB gitu aja. coba ya. eh, Harus dilihat apakah kecemasan saya ini ya apakah memang saya tipe orang yang memang perfect. Nah, itu juga beda ya. Kan tipe kepribadian orang macam-macam nih ya. Biasanya kalau orang yang perfect dia sedikit aja yang tidak sesuai dengan peraturan itu udah menjadi cemas dia. Ya, tapi belum menjadi suatu gangguan, cuman memang cepat sekali dia cemas ya. Nah, itu ya. Jadi tergantung dari juga kepribadian orang, ya kan? Apakah dia memang pencemas ataukah memang orang yang ya santai-santai aja gitu loh ya. Jadi seperti itu. Oke, itu Kak IBDWP ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian ada lagi dokter. Ini dari Kak Erni dari WA. Halo dokter pagi, izin dok. Izin dok, saya kan bekerja di ruang lingkup rumah sakit. Terkadang ada beberapa momen ketemu sama pasien atau keluarga pasien yang tidak tahu tapi sok tahu. Ketika kita berikan informasi yang benarnya, malah kita yang disemprot dok. Menurut dokter, bagaimana cara penyampaian informasi supaya tidak memancing emosi pasien? Dan untuk saya pribadi nih dok, gimana ya dok caranya supaya emosi di tempat kerja nggak terbawa sampai ke rumah? Karena kan mangkel ya dok kadang ya kalau ini Ya, gimana? Gimana dokter? nah, jadi gini, tetap kita informasikan yang benar ya, yang benar. Dan kita usahakan untuk nada kita tidak memancing. Biasanya kalau nada tinggi itu lawan bicara kita juga jadi agak naik gitu loh. Ya, dari nada ya, nada dan ekspresi kita. Jadi memang gini ya, itu kan hukum alam ya, aksi min reaksi ya. Jadi ketika ada aksi pasti ada reaksi ya. Jadi gini,
Kalau misalnya kita tenang, membawa dia tenang, dia juga akan tenang, ya. Jadi kita nggak usah tinggi, nggak usah ini. Kalau memang dia belum jelas, memang dia sok tahu atau segala macam, ya udah, ya. Mungkin memang dalam hati kita, oh ini memang orang memang perlu diedukasi gitu, ya. Hmm, Ya memang yang susah untuk memahami, gitu aja. Jadi kita nggak usah terlalu yang berlebihan responnya, karena dengan begitu juga kita jadi capek, apalagi harus membawa kemarahan itu ke rumah, kan kasihan. Apa betul. suami, anak-anak keluarga kita, ya kan? Seperti itu. Jadi Oh, sesuatu itu usahakan diselesaikan di tempatnya, misalnya. Jadi ketika kita kecewa atau itu kita sudah eh, menerangkan dengan sesungguhnya, ya, misalnya ketika dia tidak mau masih tetap itu, ya udah, ya kita nggak usah apa ngotot juga gitu loh, ya. Jadi kita malah menaik gitu emosi kita. Saya rasa itu aja. oke, itu untuk Bu Erni ya, semoga terjawab. Jadi kalau bisa diselesaikan di sana biar tidak terbawa sampai rumah dan juga kalau udah semaksimal mungkin memberikan informasi dengan baik tapi tidak diterima dengan baik, ya sudah gitu ya dokter ya, jangan terlalu dipikirkan gimana-gimana. Mungkin marah atau kesel pasti ya dokter ya, cuman Iya, itu alamiah kok, ya, alamiah, mm, misalkan kesel pasti. Tapi maksud saya sudah respon itu jangan panjang gitu loh, jangan mm. terus kita, ya. Oke, nah itu ya untuk Bu Erni dan pertanyaannya agaknya nyambung sedikit nih dok untuk dari Kak Ayu Pareira underscore 11. Nah, aku tipe yang bakalan kepikiran dok kalau dimarahin atau marah dengan orang lain dan suka nyalahin diri sendiri. Cara ngilanginnya gimana ya? Ini siapa tahu juga dialamin oleh Ibu Erni tadi, jadi Ya, ya. berkepanjangan gitu. Gimana dokter? Jadi gini, kalau kita dimarahin memang kita juga kesel kan, walaupun sebenarnya kita juga sebenarnya salah, ya. Tapi kita sekali lagi, ya, eh, respon kita itu maksudnya jangan terlalu berlebihan ketika kita dimarahi, ya. Kalau kita dimarahi itu bukan akhir dari segalanya bahwa kita adalah salah sekali gitu loh. Tidak seperti itu. Pada saat itu mungkin memang kita melakukan suatu kesalahan, ya. Mungkin di lain waktu kita oke-oke aja kok gitu, ya. Jadi jangan sesuatu itu pas saat itu akan terbawa kita terus. Nah, itu yang jadi kata anak kan susah apa ya, move on, ya. Ya. Susah berpindah, suka ini. Jadi kita juga harus apa ibaratnya pada saat itu oke lah, memang kita yang salah, tapi jangan tadi bahwa kita akan salah terus, itu yang suka menjadi apa ya, ternyata Overthinking. iya, jadi berlebihan, jadi sesuatu yang berlebihan itu ternyata memang tidak baik, ya, tidak baik yang berlebihan, apakah itu marah yang berlebihan, apakah itu sedih berlebihan, jadi semuanya itu harus seimbang, ya, saya rasa itu sih. Ah, itu ya untuk Kak Ayu Pareira, semoga terjawab. Jadi jangan berlebihan nyalahin diri sendiri ya. Boleh mungkin karena kita merasa itu salah kita ya, tapi tadi jangan berlarut-larut kalau kata dokter Yuni ya. Jadi semua ada waktunya ya dokter ya, ada porsinya gitu loh. Jangan terlalu overthinking. Dan mungkin ini juga untuk Bu Erni tadi yang merasa sebel terus sampai ke bawah ke rumah kan karena mungkin merasa masih terngiang-ngiang kejadian tadi ya dokter ya. Terus marahnya masih apa ya kepikiran terus gitu rasanya. Jadi itu untuk pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab. Jadi jangan terlalu dipikirin. Agak kayaknya butuh waktu nggak sih dok untuk belajar nggak terlalu mikirin ini karena bagi kita kadangnya sulit gitu. Ya, memang kita butuh waktu, ya, belajar, belajar dari Hmm. pengalaman, ya. Hmm. Kita belajar dari pengalaman, semua itu belajar dari pengalaman. Jadi kalau kita misalnya waktu itu merasakan kalau kita terlalu membawa itu, ya, sesuatu masalah yang berlarut-larut sehingga mengganggu kita, ya, kita perlu melihat lagi. Jadi kita gini, ibaratnya kita menjadi orang yang ketiga gitu loh, Hmm. ya, jangan ikut yang di dalam, kita ngelihat bener nggak sih kita harus seperti ini gitu loh, ya. Jadi kita harus melihat, jadi kita kalau memang kita suka ada di dalamnya itu, kita suka merasakan itu ada sesuatu yang salah, atau misalkan kita sebenarnya benar nih, ya, misalnya seperti itu, tapi kalau kita melihat jadi orang ketiga, kita melihat nih, oh iya ternyata benar, ya,
saya itu memang salah dan ini tidak perlu terlalu, nah gitu ya, kesalahan. Jadi Hmm. apa ya? Kita mengenali lagi gitu loh, mengenali lagi ya. Nggak apa-apa itu suatu pengalaman. Nah, jadi Hmm. pengalaman yang buruk itu, nah itu kan bisa kita rubah. Itu kan perubahan apa namanya pola-pola pikir itu kan memang butuh waktu ya. Itu kan terpola ya sebenarnya ya, Tuh. memang butuh waktu ya. Hmm. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Insya Allah semua bisa dirubah ya ke arah yang lebih baik. Nah, itu sobat sehat yang punya kebiasaan overthinking ya. Jadi perlu dilatih ya untuk tidak selalu membuat kita tuh jadi apa ya, kepikiran terus gitu. Tadi salah satunya bisa jadi sudut pandang orang ketiga ya, dokter ya, berarti ya. Melihat dari sisi yang lain gimana, jadi bisa berdamai lah dengan keadaan, jadi nggak terlalu kepikiran gitu. Itu sobat sehat. Oke dokter, ini ternyata sudah memasuki penghujung acara ya dokter. Kita udah ngobrol banyak banget gitu. Dan sebelum kita tutup dokter perbincangan kita, mungkin bisa diberikan pesan sehat dokter terkait topik hari ini. Ya. Jadi emosi itu adalah sesuatu yang otomatis, yang spontan, yang sebenarnya bisa kita beradaptasi ya dengan keadaan kondisi tertentu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan suatu pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat apa saja? Ya seperti olahraga, pola pikir kita yang dilatih untuk lebih baik ya. Kemudian juga apa? Istirahat yang cukup ya. Dengan demikian ya dan menjauhi hal-hal yang apa ya memicu ke sesuatu yang negatif ya. Tentu makanan-makanan juga ya, ingat tadi saya lupa ya, apa yang kita makan itu kan itu yang diolah ya. Nah, itu kan juga suatu yang menghasilkan ya. Jadi kita cari sesuatu zat-zat gizi yang benar-benar bermanfaat buat tubuh kita. Jadi jauhilah misalnya kayak narkoba ya, rokok, alkohol karena itu akan memancing juga ya dari tubuh kita. Saya rasa itu saja sih. Dan jangan lupa ketika sudah mengalami suatu hal yang distres, penderitaan, dan mengganggu fungsi, cepat dikonsultasikan ke ahlinya agar tidak menjadi sesuatu yang lebih berat lagi. Saya rasa itu. Oke, itu Sobat Sehat, pesan sehat dari Dokter Yuni terkait topik kita hari ini, cara meluapkan emosi. Dari perbincangan kita pagi hingga ya pukul 10 ini ya, Sobat Sehat. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Sehat semuanya dan juga bisa jadi apa ya, insight cara-cara untuk meluapkan emosi, cara-cara untuk menyalurkan, dan kita jadi tahu apakah kita tuh sudah bisa mengenali emosi atau belum. Nah, kalau belum, tadi juga Dokter Yuni juga sudah menjelaskan gimana nih cara mengenali dengan benar emosi kita supaya bisa diekspresikan juga dengan betul seperti itu. Dan jangan lupa tips tadi ya yang eh, soal makan dan juga kebiasaan pola hidup sehatnya, jangan lupa untuk selalu diterapkan karena tidak hanya akan mempengaruhi kesehatan mental kita tapi juga akan mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Terima kasih Dokter Yuni untuk waktunya, informasi dan ilmunya hari ini. Sama. Oke, dan untuk sobat sehat semuanya, terima kasih atas antusiasmenya yang sangat luar biasa ya. Pertanyaannya banyak banget, tapi kayaknya beberapa sudah terwakilkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bacakan. Dan bagi yang belum dibacakan pertanyaannya, mungkin nanti kapan-kapan bisa langsung konsultasi ke Dokter Yuni ya di Rumah Sakit Jiwa Herjan, atau mungkin yang kalau jauh bisa konsultasi ke tenaga kesehatan psikologis terdekatnya seperti itu. Dan kalau tertinggal nanti tenang aja kita akan ada siaran ulangnya untuk Indonesia keluarga talk show keluarga sehat kali ini di Instagram Kementerian Kesehatan. Mungkin itu saja Sobat Sehat, lagi-lagi semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Yura Aurelia dan Dokter Yuni pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.